Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Malaikat Israel mengemban tugas yang amat berat, yaitu mencabut nyawa manusia. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkannya untuk menjemput ajal kita, tidak ada hal yang bisa dilakukan. Nyawa yang ada di dalam jasad kita pun akan dicabut dan kembali ke akhirat. Tidak akan ada yang bisa menghindari kematian yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Israel mempunyai cara mencabut nyawa manusia. Semua itu akan umat manusia rasakan. Lalu bagaimanakah cara malaikat Israel mencabut nyawa manusia? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut mari, beginilah cara malaikat maut mencabut nyawa versi dari Magenta Islam. Beginilah cara malaikat Israel mencabut nyawa manusia. Malaikat Israel akan bersua dengan diri kita di akhir umur kita nanti. Nyawa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ruh yang ada dalam jasad kita ini akan dicabut dan dibawa kembali ke akhirat. Tentunya Israel pun mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Dengan kekuatan tersebut, ia pun mampu menjangkau dari barat hingga timur dengan mudahnya. Seperti dirinya dihadapkan di meja makan yang dipenuhi oleh berbagai makanan yang siap disantap olehnya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan nyawa kita ini akan dicabut. Mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun telah menciptakan sebuah pohon Sidrat Al-Muntaha di bawah arsy yang mana jumlah daunnya sama banyaknya dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Jika satu makhluk itu telah diputuskan ajalnya, maka umurnya pun tinggal 40 hari dari hari yang diputuskan. Maka jatuhlah daun itu kepada malaikat maut. Taulah bahwa dia telah diperintahkan untuk mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut, sampai ada daun dari pohon yang terletak di bawah arsy gugur. Kemudian sahabat beriman, akan jatuh 2 titisan dari arah arsy pada daun tersebut. Titisan hijau ataupun putih. Hijau menandakan bakal si mayat tersebut akan mendapatkan kecelakaan, sementara putih menggambarkan dia akan mendapatkan kebahagiaan. Sewaktu malaikat Israel menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk dunia, ia pun akan turun ke dunia bersama-sama dengan 2 kumpulan malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Ia pun akan berlaku halus jika mencabut nyawa manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala. Namun sebaliknya, perlakuan kasar akan diberikan saat mencabut para pendosa yang tidak pernah bertaubat selama hidup di dunia. Maka dari itu persiapkan diri kita untuk menyambut datangnya ajal dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala agar kita mendapatkan kematian yang baik. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Inilah cara malaikat Israel mencabut nyawa secara bersamaan. Memang kekuatan dari malaikat Israel sahabat beriman tidak bisa kita bandingkan dengan apapun di dunia ini. Bahkan tidak akan ada manusia yang mampu memiliki kekuatan seperti malaikat. Hal ini pun memang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Waktu atau umur kita hidup di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tentunya dalam setiap detik, setiap menit, dan setiap jam. Ada orang yang meninggal karena memang sudah ditakdirkan kembali ke akhirat oleh Allah Ta'ala. Lalu malaikat Israel pun harus mencabut nyawa orang-orang tersebut secara bersamaan. Dengan kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, malaikat Israel pun bisa mengemban tugas tersebut dengan lancar. Caranya pun dijelaskan dalam hadis. Aku akan panggil ruh-ruh tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semuanya berada di antara 2 jariku. Bumi ini aku bentangkan, kemudian aku biarkan seperti sebuah bencana besar dan dapat mengambil yang mana saja sekehendak hatiku. Hadis riwayat Abu Nuaim.
Tentunya hal ini adalah anugerah Allah Ta'ala yang sangat luar biasa dan malaikat Israel mengemban tanggung jawab yang besar atas tugasnya. Bukanlah hal yang mustahil jika malaikat Israel bisa melakukan tugas yang amat berat. Kenapa malaikat Israel diberikan tugas mencabut nyawa? Dari 10 malaikat yang ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercayakan tugas mencabut nyawa manusia kepada malaikat Israel. Tentunya beberapa malaikat pun pernah diuji untuk menjalankan tugas tersebut, namun tidak ada yang mampu melakukannya dan mengaku tidak sanggup. Dalam sebuah hadis muktabar yang dinukil dari Imam Ja'far al-Sadiq disebutkan bahwa sebelum menciptakan Adam dari tanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu memberi kabar terhadap bumi bahwa Dia akan mengambil tanah di sana. Hai bumi, aku ciptakan manusia dari saripatimu. Sebagian mereka ada yang taat kepadaku dan sebagian lainnya durhaka kepadaku. Siapa yang taat kepadaku, maka akan aku masukkan dia ke dalam surgaku. Dan siapa yang durhaka kepadaku, akan aku masukkan dia ke dalam nerakaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mengambil tanah ke bumi. Namun sebelum sempat mengambilnya, bumi memberikan pertanyaan kepada Jibril terkait tujuan Allah mengambil tanah di bumi. Malaikat Jibril kemudian memberi jawaban sebagai berikut. Karena Allah akan memerintahkan Adam alaihissalam dan keturunannya untuk menyembahnya, setiap yang taat di antara mereka akan berada dalam naungan rahmatnya dan dipersilakan masuk ke surga. Sementara Dia akan menyiksa siapa saja di antara mereka yang menentangnya dan tidak taat kepadanya di dalam penjara jahanamnya untuk selama-lamanya. Ketika mendengar jawaban Jibril, bumi pun memelas dan bersumpah dengan nama Allah bahwa ia tidak sanggup menanggung beban manusia di bumi. Demi Allah, aku berlindung kepadamu dari utusanmu, agar engkau tidak mengambil sebagian dari kami jika nantinya akan menjadi penghuni neraka. Mendengar sumpah tersebut, Jibril pun tidak mengambil apapun dari bumi, lalu kembali kepadanya dan menceritakan alasan bumi yang bersumpah dengan keagungan Allah bahwa Dia tidak memiliki kesanggupan untuk menanggung azabnya itu. Allah lantas mengutus 2 malaikat sekaligus, yakni Mikail dan Israfil, untuk turun ke bumi mengambil tanah. Lagi-lagi bumi pun melakukan hal yang serupa dengan bersumpah membawa nama Allah. Kedua malaikat ini pun lalu kembali lagi kepada Allah tanpa membawa sedikit pun tanah, sama seperti Jibril. Allah pun memerintahkan malaikat Israel untuk mengambil tanah itu. Namun Israel berbeda dengan 3 malaikat lainnya. Ia pun langsung memukul bumi dengan pedangnya dan bumi pun bergetar ketakutan. Lantas malaikat Israel mencabutnya segenggam. Meski bumi sudah bersumpah atas nama Allah, namun ia tetap mengambil tanah seraya berkata, "Aku takut menyalahi atau melanggar perintah Allah. Aku sama sekali tak akan melanggar perintah Tuhanku, walau dengan segala perendahan dirimu." Ketika Israel mengambil paksa atau mencabut sebagian dari bumi, bumi pun menangis, merasa kehilangan. Kemudian tanah itu dibawa menghadap Allah, lalu Allah berfirman kepada Israel, "Mengapa engkau tidak mengikuti sumpahnya bumi?" Jawab Israel, "Perintahmu lebih aku ikuti dan aku takuti daripada sumpahnya." Kemudian Allah berfirman, "Engkaulah malaikat pencabut nyawa atau malakul maut." Kemudian Allah memberikan penghargaan kepadanya atas hal tersebut. Dengan alasan inilah Allah memerintahkan untuk memberikan tugas kepada Israel untuk mencabut nyawa-nyawa hambanya. Bagaimanakah wujud malaikat Israel? Semua manusia yang ada di bumi ini pastinya belum pernah melihat sosok malaikat. Hal ini pun terjadi karena memang kita diciptakan berbeda dunia dengan mereka. Banyak orang yang penasaran dengan wujud dari malaikat. Dalam Al-Quran pun menggambarkan sosok malaikat. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Al-Quran Surat Fatir ayat 1. Malaikat Israel sendiri sahabat beriman akan menampakkan wujud tersebut saat mencabut seseorang hamba yang banyak beribadah kepada Allah Ta'ala dan melakukan amalan baik. Bagaimana sahabat beriman? Sudah siapkah menghadapi kematian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.